Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Maulasari Dwirahayu NIM 56200013 akan mempresentasikan tugas 6 materi Computation Regulation pada mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi. Materi yang akan kita bahas yaitu ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang terkait komputasi dan telekomunikasi. Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di Indonesia. Pengaturan nama, domain, dan hak kekayaan intelektual, perbuatan yang dilarang atau cybercrime, dijelaskan pada bab 7 pasal 27-37. Pasal 27 mengenai asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29 ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin dan cracking. Pasal 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32 pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia dan seterusnya dapat dilihat di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE di negara lain seperti Malaysia. Undang-undang di Malaysia diberi nama The Computer Crime Act 1997, mengakses material komputer tanpa izin, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya, mengubah atau menghapus program atau data orang lain, menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi. Perbandingan atau perbedaan Undang-Undang ITE di Indonesia dengan negara lain, seperti Amerika. Yang pertama, di Indonesia konten pornografi dilarang. Namun di Amerika Serikat, konten pornografi justru diperbolehkan. Namun itu hanya diperuntukkan untuk pengguna dewasa. Yang kedua, di Indonesia konten perjudian online dilarang, tetapi di Amerika Serikat justru hal itu diperbolehkan, asalkan tidak merugikan negara dan membawa devisa bagi perpajakan mereka. Lain halnya dengan konten perjudian online yang ilegal, dengan segera mereka akan memusnahkannya untuk menghukumnya. Yang ketiga, apabila ada konten penghinaan ataupun masalah agama, politik, ras, suku, atau apapun, mereka tetap memperbolehkan itu sejauh tidak memberikan ancaman yang mengancam jiwa seseorang. Artinya, sejauh itu hanya perbedaan pandangan mereka masih tetap menghormatinya. Lain halnya jika dari perbedaan pandangan tersebut muncul ancaman, misalnya pembunuhan, mereka akan segera menindaklanjutinya. Yang kedua ada undang-undang terkait komputasi dan telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, didefinisikan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi disahkan Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 8 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 8 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diundangkan dan ditempatkan pada Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154. Penjelasan atas Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi ditempatkan pada tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3881. Undang-Undang Komputasi. Cloud computing termasuk dalam definisi penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE, sehingga peraturan pada pasal 15 UU ITE dan pasal 42 PP PSTE 2019 berlaku terhadapnya, yaitu pendaftaran sertifikat keandalan untuk menjamin keamanannya. PP PSTE 2019 memperbolehkan PSE untuk melakukan penyimpanan baik di dalam maupun luar Indonesia.
namun berada di bawah pengawasan kementerian sehingga dapat diketahui cloud computing diatur di Indonesia dalam arti storage atau penyimpanan. Teori hukum pembangunan yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SH LLM yang menyatakan hukum bersifat progresif, tidak sesuai dengan regulasi cloud computing yang belum diatur secara khusus. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.